yang kita perlu garis bawahi untuk kemudian kita bawa ke bulan ke-7 Imlek adalah beberapa hal positif yang sekiranya bisa kita kembangkan. Yang pertama adalah sikap optimis, ya. Sikap optimis di masa Lakwe lebih mudah diwujudkan, walaupun tidak bisa kita katakan maksimal. Nah, di bulan ke-7 kita khawatir sikap optimis tadi justru akan meledak luar biasa, ya. Negatif atau positif tergantung manusianya. Tanpa imajinasi, untayan ambisi mudah retak. Jadi kita pikir nih, ada sebuah imajinasi, ya, ada sebuah daya hayal, daya pikir, ya, yang juga tentu saja mendalam. Kemudian ada satu ambisi yang teruntai. Artinya apa? Artinya sangat mungkin kita banyak kemauannya di bulan ke-7 Imlek. Ya, jangan-jangan yang satu belum selesai, kita mau yang satu lagi. Bagaimana sih dinamikanya di bulan ke-7 Imlek? Saya garis bawahi bahwa karena ambisi menguat, ya, dan perasaan juga mengental, maka yang kita khawatirkan, ya, unsur tanah, ya, sebagai sebuah disiplin, dia akan sulit sekali, sulit dalam mengekang perasaan yang berlebihan, sulit sekali untuk tidak menuruti kehendak yang berlebihan. Artinya tanggung jawab pada masa Citgue harus kita pertanyakan, harus menjadi tanda tanya yang besar. Kemudian unsur api, semangat, melempem, terancam oleh perasaan yang berlebihan tadi, ya. Oleh sebab itu, bagi Anda yang terutama dalam komposisi kelahiran elemennya tiada unsur api, Anda harus senantiasa memacu agar termotivasikan semangat kita untuk bangkit. Yang paling mengkhawatirkan adalah unsur kayu. Ketika ambisi begitu membesar, leadership prinsip dipatahkan, ya, nggak sanggup lagi. Jadi prinsip bisa terinjak-injak. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita harus mewaspadai manajemen kita. Para pemirsa yang baik hati, para relasi dimanapun Anda berada, begitu juga dengan sahabat Sonora, dan terlebih pula kepada Anda pembaca setia buku yang saya tulis setiap tahun. Pada kesempatan ini, saya mau menjawab kembali beberapa pertanyaan dari Anda sekalian. Untuk itu, yang pertama hendak saya kunjungi adalah Ida, ya. Pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Ida bertanya, "Selamat sore Pak Kang Hongkian. Nama saya Ida. Semenjak saya cerai, saya sudah enggak ada perasaan sama laki-laki. Saya pernah punya pacar, putus terus. Sayanya sih mutusin karena saya enggak ada perasaan. Kenapa ya hati saya dingin? Mengapa hati saya bisa terasa dingin?
ini pertanyaan sebetulnya Anda memang berharap untuk satu ketika bisa hangat kembali. Artinya masih ada peluang bagi Anda untuk berubah ida. Untuk itu sayangnya Anda tidak menyertai data kelahiran agar saya bisa tahu apa gerangan yang menyebabkan hal itu, ya. Namun demikian, saya coba untuk menjawab dari yin yang 5 unsur, ya. Dan mudah-mudahan Anda pun pernah menyimak video mendobrak hambatan jodoh. Kalau belum, tolong simak dahulu. Nah, berdasarkan yin yang 5 unsur, kondisi tersebut, ya, rasa dingin tadi pada umumnya dikarenakan adanya unsur yang terlalu dominan ketimbang unsur-unsur yang lain. Jadi ada 1 atau 2 unsur dominan yang mengalahkan unsur-unsur yang lain yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Dan hal itu bisa terjadi dikarenakan faktor lingkungan, tetapi lebih banyak dikarenakan faktor karakter bawaan lahir dari komposisi kelahiran Anda. Nah, kalau kita perhatikan dari elemen itu ada 5, ya. Ada kayu, api, tanah, logam, dan air. Andai kata kayu Anda terlalu tinggi misalnya, maka bisa jadi Anda merasa dingin karena merasa calon Anda atau pasangan hidup Anda tidak sepadan dengan Anda, karena Anda merasa harus bisa mengatur dia, ya, dan Anda harus merasa perlu menata orang tersebut, dan terlebih daripada itu Anda sendiri tidak mau diatur dan tidak mau dikekang, begitu ya. Namun apabila api Anda yang terlalu besar, maka Anda memang pribadi yang tidak sabaran, segala sesuatu maunya cepat, ya. Bahkan apabila ada janji-janji dari pihak lain, pasangan Anda, yang tidak ditepati, itu sudah merupakan trauma bagi Anda, ya. Itu bisa menjadi ganjalan bagi Anda seumur hidup. Kemudian kalau tanah Anda yang besar, Anda merasa mau menemui Arjuna yang sempurna, yang perfect, dan ini tentunya sulit, ya. Anda tidak akan mungkin memperoleh orang seperti itu, karena setiap orang tentu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi yang paling berbahaya apabila Anda memiliki logam yang terlalu kuat. Kenapa? Karena Anda akan terbawa, dihanyutkan oleh dendam kesumat. Dan pengalaman yang lalu itu akan menjadi kesumat, menjadi duri di dalam benak Anda sendiri. Sehingga diam-diam dia makin lama makin mengental, merasuk sukma Anda, sehingga akhirnya hal yang sekecil apapun yang dilakukan oleh orang lain menjadi tidak ada yang benar bagi Anda, ya. Nah, ini tentunya akan sangat mengecewakan, bukan hanya mengecewakan orang lain, ya, yang kemudian jatuh cinta terhadap Anda, tapi juga mengecewakan diri Anda sendiri yang tidak bisa menerima hal itu, ya. Jadi Anda harus berani mencabut apa yang terpatri, kesan-kesan buruk yang terpatri di dalam ingatan Anda, ya. Kemudian juga kalau air Anda terlalu besar, maka Anda gampang tersinggung, egoisnya luar biasa, banyak berhayal, seolah-olah Anda mau sesuatu yang lebih daripada yang ada.
Dan kalau yang ada itu sudah lebih, Anda mau cari yang lebih lagi. Dalam kata lebih di sini tidak melulu berkaitan dengan materi ya, bisa aja karena faktor lain. Tetapi ini tidak akan berujung ya. Selalu pada akhirnya Anda akan merasa menyesal gitu ya. Nah, ini akan membayangi hidup Anda, mempengaruhi pandangan hidup Anda. Sehingga segala sesuatu Anda selalu menilainya sebagai hal yang sifatnya negatif dan selalu sifatnya akan destruktif terhadap kehidupan Anda. Nah, oleh sebab itu, Anda sebaiknya mencoba menilai di mana Anda sifat apa yang kira-kira yang patut Anda rubah, ya. Karena tidak mungkin bagi kita untuk bisa merubah orang lain sesuai dengan keinginan kita. Cobalah kita berpikir dengan kacamata orang lain supaya kita bisa menjadi pasangan yang ideal, ya. Tapi tidak ada salahnya Anda juga periksa apakah ada kekeliruan feng shui berkaitan dengan penataan rumah Anda. Anda bisa memeriksa penataan feng shui dapur ya. Banyak kaitannya feng shui dapur. Saya sudah upload semua dan Anda periksa ya. Juga terkait dengan bentukan atap rumah ya, atap tambahan. Periksa balokan-balokan dinding pada plafon dan kusen-kusen. Kadang-kadang hal yang seperti ini di luar perkiraan kita. Dia menghujam kita dengan energi negatif di mana kita akan berpikir yang di luar daripada normal begitu ya. Dan kita harus memperbaikinya. Nah, terlepas daripada itu semua, kalau satu ketika Anda sempat untuk menghubungi Sonora FM ketika saya sedang on air, silakan. Mungkin dan jangan-jangan saya bisa menemukan ada pembawaan lahiriah di badan Anda yang menjadi ganjalan yang perlu kita perbaiki. Ya, kenapa tidak? Kalau kita mau yang memperoleh masa depan yang lebih baik ya daripada yang kita sedang lakoni sekarang ini. Tapi tidak ada salahnya juga kalau Anda meminta bantuan psikolog atau psikiater. Ya, minta bantuan mereka, tidak ada stigma negatif untuk itu. Silakan. Ada Bunda Syekh Kancil Asmoro ya, sebagai penanya kedua di video yang satu ini, mengupload pertanyaan pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Liu Hao, saya janda, kelahiran tanggal 4 bulan 8 tahun 1975. Putra tanggal 17 bulan 9 tahun 1994. Bisnis apa yang cocok buat saya? Maaf, saya trauma kalau menikah lagi. Makasih sebelum dan sesudah jawabannya. Mengenai masalah trauma, tadi sudah saya bahas. Mudah-mudahan ya Liu Hao juga menyeksamai apa yang telah saya utarakan tadi. Liu Hao sendiri sio kelinci kayu. Lahirnya pada hari Senin. Tanggal 4 bulan 8 tahun 1975 itu Imleknya tanggal 27 bulan 6 tahun 2526. Sedangkan putranya sio anjing kayu lahir pada hari Sabtu tanggal 17 bulan 9 tahun 1994. Imleknya tanggal 12 bulan 8 tahun 2545. Ya, sayangnya Anda berdua tidak melengkapi jam kelahiran, tapi tidak mengapa, akan saya jawab dengan apa adanya. Bisnis apa yang cocok buat saya? Bisnis yang paling cocok buat Anda, Liu Hao, adalah yang berunsur kayu dominan, berunsur air dominan, atau campuran daripada keduanya.
Sedangkan untuk Lei Hao punya putra, yaitu bidang berunsur kayu dan tanah. Dengan kata lain, kalau satu ketika berharap anak Anda akan meneruskan usahanya, Lei Hao sebaliknya menekuni bidang berunsur kayu dominan. Banyak ya bidang-bidang tersebut, silakan simak pada buku. Dan satu hal yang perlu saya kasih tahu di sini adalah bahwa Anda tidak perlu khawatir, karena kalau saja putra Anda itu ya tidak bersikap arogan, lebih mengedepankan budi pekerti, ya, lebih banyak mengedepankan aspek disiplin dan kecermatan, cukup tidur, maka kesuksesannya akan membawa Anda ke kehidupan yang bahagia, ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Kalau bukunya Kang, terakhir deh, bukunya bisa didapatkan juga di mana, di toko-toko buku terdekat bisa ya? Ya, dalam masa pandemi sekarang ini di mana banyak toko buku juga biarpet tutup buka. Bisa dicari di online ya, terutama pada misalnya di Tokopedia atau apa, itu di penerbit Bupindo. Oh, ya, buku bisa ya? Pintar Indonesia. Oke, baiklah, itu dia ya sahabat Sonora. Jadi buat tadi ditanya buku apa sih, buku apa? Jadi Pak Kang itu setiap tahun mengeluarkan buku tentang peruntungan shio-shio yang juga lengkap di dalamnya berbagai unsur yang tadi Anda tanyakan ya. Tapi baik, memang ya? persediaannya memang sudah terbatas. Dan mungkin juga Bupindo kepengen cuci gudang, mungkin ada diskonnya loh sudah. Kemudian ada Yuliani Ani. Pada video kecocokan usaha, arah feng shui dan Shio paling ciong di tahun 2020. Saya Yuliani, lahir tanggal 25 bulan 4 tahun 1976. Suami Nurwanto. Tanggal 10 bulan 12 tahun 1972. Bagaimana dengan kelanggengan rumah tangga dan rezeki? Sayang sekali, saya tidak bisa menelaah. Ya, kenapa? Kita lihat. Nurwanto, ya, Anda lahir pada tahun bersio tikus air. Lahir hari Minggu, ya, dengan kalender Imlek ya. Kalender Imleknya tanggal 5 bulan 11 tahun 2523. Sedangkan Yuliani, Anda Shio naga api. Lahirnya juga hari Minggu. Imleknya tanggal 26 bulan 3 tahun 2527. Dari kedua Shio tadi, tentu saya bisa mengatakan, oh Anda cocok. Tapi cuma dari Shio. Ya, dari Shio Anda cocok. Memang Shio tikus sahabatnya Shio naga. Memang mereka partner. Dan dari cara berpikir Anda, dari komposisi elemen yang teranalisa oleh saya, tidak ada hambatan buat Anda berdua mensinergikan daya pikirnya, ya, kemampuan berpikirnya. Artinya seharusnya tidak masalah. Tetapi tetap saya tidak bisa menyimpulkan seberapa besar keharmonisan Anda. Ya, seberapa besar kelanggengan Anda karena tidak adanya jam. Padahal jam merupakan hal yang terpenting dalam menghitung itu. Karena apa? Karena dari hitungan tadi akan didapatkan juga kapankah Anda sebaiknya menikah. Kalau Anda sudah cocok, kecocokan Anda berdua begitu tinggi, tapi menikah pada saat yang tidak tepat, kelanggengan pun akan banyak hambatannya, ya. Jadi tolong Anda pahami hal itu, ya. Nah, kalau masalah rezeki, saya menangkap kedua-duanya bagus, walaupun dalam hitungan ini saya harus berkata jujur, Anda Yuliani memiliki hoki yang jauh lebih besar. Bahkan
memiliki sikap kepemimpinan, leadership dalam berbisnis jauh lebih besar. Juga punya semangat dan disiplin yang tinggi. Sedangkan tanpa mempedulikan jam kelahiran, yang saya tangkap untuk Nurwanto adalah seorang penghayal berat. Ya, seorang yang banyak melamun dan tentunya patut melakukan introspeksi diri dan penyemangatan diri agar hayalan tadi dapat membuahkan satu inovasi dan kreativitas buat masa depan yang lebih baik, ya. Ada Dewi mengupload pertanyaannya pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Pak, kalau saya tanggal 10 bulan 10 tahun 1990, kenapa kok saya selalu disakiti? Kalau masalah disakiti, mesti balik lagi tuh, simak yang tadi saya telah jelaskan di awalan. Jangan-jangan bukan disakiti, tapi kita menyakiti tanpa kita sadari. Bisa juga loh itu terjadi, ya. Nah, tetapi antara disakiti dan tidak, sayangnya Anda juga tidak menyertai jam kelahiran. Ya, Dewi, Anda lahir pada tahun Shio Kuda Logam. Ya, lahir pada hari Rabu, tanggal Imleknya 22, bulan 8 tahun 2541. Nah, satu hal, Anda jangan berharap orang lain berubah, Andalah yang patut berubah. Kenapa? Dari analisa yang setelah saya buat, Anda tuh keras kepalanya bukan main, ya. Pokoknya kalau udah maunya. Jadi kalau udah maunya nggak diturutin, Anda bilang orang lain nyakitin Anda. Ya, jangan egois begitu lah ya. Kita harus bisa objektif gitu. Nah, kemudian tolonglah Anda introspeksi dan tolonglah belajar untuk memaafkan orang lain. Jangan memaksakan kehendak, ya. Kebiasaan buruk kita khawatir kalau kebiasaan buruk Anda keras kepala itu sudah mendarah daging menjadi sebuah dendam, rezeki Anda pun bisa hilang dengan tiba-tiba. Ya, bisa banyak masalah dalam kehidupan. Kemudian sakit penyakit, bisa kena pada liver, bisa kena pada pencernaan, bisa pada ginjal malahan. Ya, pada saluran pembuangan air, ya, air kecil terutama. Nah, tetapi kalau Anda berbicara masalah masalah bisnis, Anda cocok berbisnis pada bidang berunsur kayu atau tanah, ya. Tetapi berbisnis pun perlu satu diplomasi yang bagus, bukan diplomasi keras kepala. Tolong itu dicamkan benar. Ada Trigondes di video kecocokan usaha, arah feng shui, dan Shio Paling Ciong di tahun 2020. Bahkan, saya mau bertanya, apakah tahun ini saya ada kemajuan dalam karir atau usaha? Selama 3 tahun belakangan, hidup saya selalu susah. Saya lahir tahun 1987, terima kasih. Saya juga bingung. Ya, selama menjawab pertanyaan, saya lebih bingung lagi menjawab pertanyaan Anda dengan data yang saya lahir tahun 1987. Ya, karena 1987 bisa Shio Macan, bisa Shio Kelinci. Kalau Anda lahir sebelum tanggal 29 Januari 1987, Anda Shio-nya Macan. Kalau di atas 29 Januari, tanggal 30 Januari lah katakanlah, Anda sudah bersio Kelinci gitu ya. Nah, Kelinci di tahun tikus logam Imlek 2571 sekarang ini sedang ciong. Ya. Peningkatan kesuksesan jangan dipaksakan, kecuali feng shui atau setidaknya posisi kedudukan rumah dan jumlah nilai keberuntungan Anda lebih dari 5. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda sudah belum
menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda. Kalau belum, hitung dulu. Kalau tanpa hitungan itu, saya juga sulit untuk menjawab Anda. Dan tanpa data Anda, saya juga sulit. Kenapa Anda selama 3 tahun ini merana? Nah, kalau kita katakanlah 3 tahun, kita mundur dari 2020. Kalau di 2017 Anda pindah rumah, Anda apapun, walaupun Anda itu pindah itu katakanlah mengontrak ya, atau beli, terserah, atau mulai membangun rumah untuk Anda, atau pindah haluan usaha, atau pindah kerja, ya tentu saja mungkin bukan 3 tahun, mungkin lebih dari 3 tahun Anda akan merana. Nah, apalagi kalau tahun ini Anda memaksakan diri untuk bangkit kembali. Jangan, tahun ini Anda lalui saja dengan apa adanya gitu ya. Tapi hitung dahulu berapa jumlah nilai keberuntungan Anda. Ya, jadi Anda tolong periksa apa saja yang Anda telah lakukan di tahun 2017 di tahun ayam, atau di tahun 2014 tahun kuda ya. Kalau Anda melakukan kesalahan di tahun 2014, wah itu dampak buruknya bukan main, terlalu luar biasa ya. Nah, oleh sebab itu di tahun ini Anda jangan banyak spekulasi, itu yang saya harapkan. Dan ke depan di tahun-tahun mendatang jangan sembrono lagi ya. Tolong pedulikan ya, kapan Anda sebaiknya bersepak terjang meningkatkan ofensivitas, ataukah sebaiknya Anda bersikap defensif dahulu. Itu penting sekali. Saya mau sabun colek sebab ada sabun colek di sini pada video kecocokan usaha arah feng shui dan show paling ciong di tahun 2020. Selamat pagi Pak Kang, semoga sehat selalu. Terima kasih ya, semoga Anda pun sehat selalu juga. Saya Sio Kerbau Tanah. Usaha apa yang cocok untuk saya lakukan ke depan Pak? Terima kasih atas jawabannya. Nah, ini tidak berbeda dengan Trigondes ya. Kalau Anda berkata saya lahir sebagai Sio Kerbau Tanah. Kerbau Tanah itu lahirnya tahun 1949 atau tahun 2009 ya. Nah, jadi Anda harus jelas dulu tahun yang mana satu gitu ya. Jadi kalau Anda biasanya membaca buku ramalan yang sifatnya umum, ya sekarang sebaiknya Anda juga simak aja ya apa yang sudah saya sampaikan pada channel Sonora FM. Saya jelaskan Sio Kerbau bagaimana peluangnya. Tapi kalau Anda mau lebih mendalam, sebaiknya Anda baca buku yang saya telah tulis. Dan lebih jauh lagi, saya berharap Anda mau menyimak ya penjelasan pada setiap bulannya. Jadi kadang-kadang Anda itu bertanya, bukan hanya Anda, ada beberapa orang bertanya seperti itu. Usaha apa yang cocok? Karena apa? Karena di dalam buku-buku ya, saya tidak bisa bilang buku itu keliru. Tidak. Karena itu adalah memang pengumpulan hasil karya orang untuk menulis. Dia bisa bilang, yang Sio Kerbau Tanah adalah bos anu, si orang-orang penting yang disebutkan ya. Ada profesi masing-masing di sana. Tetapi itu kita tidak menilai dari tanggal lahir, bulan lahir, dan jam lahirnya. Jadi sebetulnya hal itu tidak bisa dipakai sebagai rujukan juragan sabun colek. Tapi sebagai gambaran aja deh. Anda perlu tahu bahwa kerbau walau bagaimanapun membawa unsur air sebagai dasarnya. Kemudian juga Anda membawa unsur tanah sebagai unsur siklusnya. Sehingga kalau kita berbicara dari kedua unsur tadi, secara garis besar saya bisa bilang, cocoknya
Anda berusaha di bidang berunsur api dominan. Kenapa unsur api dominan? Wajarnya api membuat tanah Anda jadi banyak karena Anda kerbau tanah. Nah. Kemudian karena kerbau bawaannya air Anda nggak akan kalah dengan api. Nah, itu aja Anda pegang dulu ya, sampai Anda mau menghitungnya secara pribadi. Ada Febrian Abi pada video kecocokan usaha arah Feng Shui dan Shio paling ciong di tahun 2020. Saya lahir pada tanggal 19 bulan 6 tahun 1975. Bagaimana kesehatan dan rezeki saya di tahun depan? Maksudnya di tahun tikus logam Imlek 2571 tak? Dan Shio juga Feng Shui saya apa ya? Terima kasih. Anda lahir 19675 itu Imleknya tanggal 10 bulan 5 tahun 2526. Anda lahir pada hari Kamis, Shio-nya kelinci kayu. Sayangnya Anda juga tidak menyertai jam kelahiran Anda, ya. Dan kalau berbicara mengenai bagaimana rezeki saya di tahun depan, Anda harus menghitung jumlah nilai keberuntungan, ya. Berapa nilai Anda? Karena apalagi yang bersio kelinci itu lagi ciong. Jangan memulai segala sesuatu yang penting di tahun tikus logam Imlek 2571 ini, ya. Satu hal saya perlu kasih tahu Anda, Febrian Abi, bahwa komposisi kelahiran pun karena tidak ada jamnya, saya tidak bisa menghitungnya secara perfect. Jadi hanya garis besar belaka. Dan dari garis besar itu, satu hal yang saya bisa sampaikan kepada Anda, saya minta tolong agar Anda tidak suka so tahu dan meningkatkan kedisiplinan Anda. Jangan banyak begadang dan tidurlah lebih nyenyak dengan menggelapkan ruangan agar ketika Anda bangun Anda betul-betul fresh, ya. Nah, untuk itu, untuk kemajuan Anda, bukan hanya di tahun Imlek 2571 atau 2020 ini, saya berharap Anda menggeluti bidang berunsur kayu dominan atau tanah dominan. Ada bidang lain, tetapi saya tidak mau kasih tahu karena nilainya sangat kecil. Kenapa sangat kecil saya nggak mau kasih tahu? Karena kalau ada jamnya, mungkin saja yang kecil itu dari plus menjadi minus. Usaha di bidang berunsur kayu dominan itu yang paling saya anjurkan. Yang kedua adalah yang berunsur tanah dominan. Ya, di penghujung video yang satu ini, saya hendak mengunjungi Simfoni Hati. Bukan main, kalau hati punya simfoni, tentu pasti akan berbahagia. Kalau sudah berbahagia hati, kita akan tersenyum. Dan kalau tersenyum sudah dikulum, maka Feng Shui sudah dimulai. Dan artinya rezeki mulai berdatangan. Simfoni Hati, Anda mengupload pada video Feng Shui tangga, uang cepat habis dan cara memanfaatkan grafik Shio-Shio. Anda berkata, juragan, oh juragan juga. Salam sejahtera selalu, salam sejahtera juga. Saya mau tanya, kakak saya mau ambil perumahan di Bekasi. Mau ambil rumah atau ambil perumahan nih? Kalau ambil perumahan, hitungannya beda loh. Karena yang diambil satu perumahan loh. Ya, mungkin yang Anda maksud ambil rumah di perumahan di Bekasi gitu ya. Nama suaminya Yadi Haryadi. Lahir hari Minggu Legi. Ya. Kalau menurut hitungan saya, minta maaf loh ya.
tanggal yang Anda cantumkan di sini, tanggal 28 bulan 12 tahun 1980, itu minggu betul, tapi minggu pon, ya, jamnya jam 10. Kemudian istrinya Maya Widya Ningsih lahir minggu pahing jam 12. Tanggalnya 5 bulan 8 tahun 1979. Ditunggu jawabannya. Ya udah, saya jawab sekarang ya. Nah, mau beli perumahan di Bekasi, silakan beli ya. Posisinya sebaiknya, karena saya hitung dulu nih komposisi kelahirannya, ternyata kakak Anda itu selain keras kepala, gampang tersinggung, ya. Dan ipar Anda orangnya baik hati, tapi juga baperan dan emosinya tingginya bukan main. Kita mesti mencari posisi yang tepat, ya, yang dapat berkemampuan mengurangi karakter buruk tadi, gitu ya. Nah, yang paling cocok, Yadi Haryadi, sio monyet logam, hari Minggu, lahir Imlek ya tanggal 22 bulan 11 tahun 2531. Maya Widya, sio kambing tanah, lahirnya juga hari Minggu, tanggal Imleknya tanggal 13 Lun bulan ke-6, jadi bulan 6 yang kedua tahun 2530. Perlu diketahui oleh Anda Simfoni bahwa Maya Widya ini lahir pada tahun di mana tahun itu memiliki bulan 6 2 kali, ya, seperti di tahun ini. Di tahun ini bulan 4 ada 2, bulan 4 yang ke-1 dan Lun tambahan. Nah, ketika Maya Widya lahir, dia lahir pada bulan 6 yang kedua, ya, bulan 6 tambahan, ya. Nah, dari komposisi ini, maka saya berharap Yadi Haryadi membeli rumah yang menghadap ke timur atau menghadap ke barat daya, begitu ya. Dan tolong sifat-sifat jeleknya tadi dihapus, dan saya berharap untuk Yadi tidak lagi memakai baju putih, hitam, biru, dan abu-abu, ya. Dan untuk Maya tidak lagi memakai baju kuning, coklat, dan merah. Saya berharap kedua-duanya lebih banyak menggunakan baju warna hijau. Untuk Maya, hijau, putih, dan hitam bisa dipakai, tapi untuk kesuksesannya, tolong warna hijau dipakai sesering mungkin. Dan mudah-mudahan kalau ini dicamkan betul, dilaksanakan sebagaimana mestinya, keberuntungan akan berpihak kepada kakak dan kepada kakak ipar Anda, Simfoni Hati, ya. Dan tentu saja saya berharap Anda tidak pernah kehilangan simfoni Anda. Oke, pada seluruh pendengar, pada seluruh pemirsa, ya, relasi, sahabat-sahabat Sonora khususnya, juga apalagi membaca setia buku yang saya tulis. Kehadiran saya untuk senantiasa mencari jalan keluar bagi kesuksesan Anda, agar Anda selalu berada pada puncak keberhasilan dan kejayaan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya aturkan sukses selalu.